Ada partai politik yang mengharamkan kadernya bermimpi ingin jadi presiden. Kalau kader partai itu dilarang jadi presiden, suruh ikut majlis taklim saja. Jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik. Kalian aja, Ganjar Pranowo itu ditelanjangi sekaligus dipermalukan di depan umum. Makanya kemudian di berbagai media saya mengatakan ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kenapa memang harus diserang oleh temannya sendiri? Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi menjadi presiden terlampau dini. Ganjar Pranowo kembali memuncaki elektabilitas yang disusul oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menyebutkan, elektabilitas Ganjar memuncak terjadi hanya baru-baru ini. Breakdown yang menjadi problem adalah suka atau tidak, memang kenapa Mbak Puan salah satunya tidak bisa naik? Ketika kita terus tabulasi data pemilih capres dengan pemilih dari pilihan kepada partai, 69% dari pemilih PDI Perjuangan itu memilih Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar masih mendapatkan sebagian pemilih Golkar, PKB, Nasdem, dan lain-lain. Sementara Mbak Puan ini basisnya, karena memang image-nya adalah putri Ibu Mega, lalu kemudian memang sosok terah Bung Karno, dia memang hanya bisa mengharapkan dari PDI Perjuangan. Tetapi di PDI Perjuangan sendiri, suara pemilih PDI Perjuangan yang memilih Mbak Puan itu tidak nyampe 10%. Kenaikan elektabilitas Ganjar menurut Yunarto bermula saat Gubernur Jawa Tengah itu tak diundang ke acara PDIP. Kenapa terkait dengan pertama kalau Mas Ganjar naik itu? Setelah peristiwa kalau kita ingat kejadian di PDI Perjuangan di Jawa Tengah, kata Yunarto. Ketika kita tahu ada Mas Ganjar tidak diundang bukan yang terbaru ya. Jadi di pertengahan 2021, jadi itu pertama kali muncul di publik. Lebih lanjut Yunarto menyebutkan bahwa secara tidak langsung, Ganjar diuntungkan dengan konflik dalam PDIP. Sebetulnya Ganjar diuntungkan dengan adanya konflik dari partai ini. Dan memang, setelah itu memang Ganjar dalam survei politik peringkat 1, ujar Yunarto. Meskipun demikian, calon berelektabilitas tinggi seperti Ganjar dan Anies Baswedan bisa saja tidak dimajukan sebagai calon presiden oleh partai. Kalau kita melihat apa yang terjadi, Pak Prabowo yang aman dia berelektabilitas tinggi dan punya partai, ungkap Yunarto. Sekarang kan masih perdebatan apakah Anies mau maju lewat 3 partai yang foto-foto. Bahkan, Mas Ganjar mengalami situasi yang lebih pelik. Dicalonkan partai lain, tetapi di partai sendiri tidak ada yang berani sebut nama Ganjar, tambahnya. Dalam survei terbaru Carta Politika per tanggal 6 hingga 14 September, Ganjar Pranowo mendapatkan 31,3% suara. Prabowo Subianto 24,4% dan Anies Baswedan 20,6%. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Ganjar menerka maksud Megawati dalam bentuk gurauan. Akrobat kali ya, ucap Ganjar. Bersama kepala daerah lainnya diingatkan Megawati tak ikut dansa politik jelang Pilpres 2024, Ganjar bersikap tegas. Ganjar mengaku akan mengurus wilayahnya Jawa Tengah. Ya, sudah tugas kita kan, suruh diperintahkan untuk ngurus daerah. Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri sebelumnya bicara capres dan cawapres dari PDIP. Terhadap kader PDIP, Megawati mengingatkan tak ikut dansa politik jelang Pilpres 2024. Wanti-wanti Megawati itu disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Usai rapat koordinasi kepala daerah PDIP di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 22 bulan 9. Megawati, kata Hasto, mengingatkan kepala daerah PDIP fokus di wilayah masing-masing. Dan terkait dengan pemilu 2024, semua berkonsentrasi pada wilayah tugasnya masing-masing. Karena kerja di tengah rakyat itu sebagai kerja elektoral yang paling penting,
kata Hasto menjelaskan. Selanjutnya, Hasto mengungkapkan bahwa Megawati meminta kader PDIP sabar soal capres dan cawapres dari PDIP. Kader PDIP pinta Megawati tak perlu ikut dansa politik. Ibu tadi menegaskan urusan capres dan cawapres ya semua sabar saja. Ada waktunya nanti untuk diumumkan. Tapi sekarang kan dengan kami terus melakukan konsolidasi, 3 pilar partai ini akan terus-menerus berada di tengah rakyat, ucap Hasto. Tidak perlu ikut dansa politik, karena kerja bersama di dalam mengatasi situasi yang memang penuh tantangan ini jauh lebih penting untuk menciptakan hal yang kondusif. Yang terpenting, rakyat ini yang terus dipacu, tegasnya. Skakmat dan bidak Raja SBY pun tak bisa bergerak mati. Tol yang dulu dan baru kita selesaikan. Penyelesaian hanya 90 kilo. Saya ingin mengikuti irama jegok tadi. Irama jegok tadi itu rock and roll. Tapi kalau diselesaikan 7 tahun 90 kilo itu keroncong itu. Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono adalah sosok menteri yang dikenal tidak peduli segaduh apapun atau setajam apapun upaya mendiskreditkan hasil kerja Presiden Jokowi atas pembangunan infrastruktur Indonesia. Basuki Hadimulyono adalah chef atau koki dari setiap resep masakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan setiap resep yang disodorkan, lalu dia pasak sampai bisa dihidangkan sebagai sebuah masakan pada rakyat Indonesia. Rasanya selalu enak, di samping penampilan makanan yang mampu mengundang selera orang yang menyantapnya. Basuki Hadimulyono yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bas, adalah sosok menteri yang bertahan menjabati kedudukan yang sama selama Jokowi menjadi Presiden Indonesia. Saya pikir bukan karena keduanya sama-sama orang Surakarta, tetapi mereka berdua memiliki many things in common, baik dari sisi karakter, kebiasaan, pola pikir, dan pola kerja serta prinsip hidup. Hanya selera musik mereka yang berbeda. Presiden Jokowi penyuka musik bergenre heavy metal, sedangkan Pak Bas penyuka musik segala genre kecuali heavy metal. Karena itu, Basuki Hadimulyono telah menjabat sebagai Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2014 di Kabinet Jokowi, yang pertama dan lanjut tanpa jeda di posisi yang sama sampai sekarang. Bahkan saya malah melihat kalau Pak Bas ini sepertinya sedang benar-benar dieksploitasi oleh Presiden Jokowi.